Dan pemirsa, kini untuk membahas apakah kesaksian Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menjadi bukti kuat tuduhan pencemaran nama baik yang dilakukan aktivis HAM Haris Azhar dan koordinator kontra Fathia Maulidiyanti. Kita akan langsung membahasnya. Bergabung bersama kami dari luar studio kuasa hukum Haris Azhar Maruf Bajamal serta pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Dan sebelumnya kami juga sudah berupaya untuk menghubungi pihak kuasa hukum Luhut Binsar Panjaitan, namun belum direspon. Jadi hanya dengan dua narasumber ini saja yang sudah bergabung. Selamat malam Mas Maruf dan juga Kang Asep. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Malam Mbak Kania, selamat malam Mas Maruf. Ya, malam Mbak Kania, malam ya. Pak Asep. Ya, baik. Saya langsung ke Mas Maruf terlebih dahulu untuk memberikan sedikit konteks gitu persidangan pada hari ini. Kami melihat bahwa sejak awal sudah panas, kemudian juga terjadi banyak sekali interupsi yang dilakukan oleh kuasa hukum ya, kalau kita boleh memakai istilah politik dalam hal ini gitu ya. Tapi apa sih yang kemudian membuat kuasa hukum merasa perlu melakukan hujan interupsi di awal seperti itu? Apakah itu memang bagian dari strategi pembelaan atau seperti apa sebenarnya? Ya, perlu mungkin saya klarifikasi di sini ya, Mbak Kania, bahwa persidangan ini panas bukan sejak dibuka oleh majelis hakim, tapi sejak kita masuk ke pengadilan itu sudah panas. Ya, ya. Saya, kuasa hukum, advokat, berupaya untuk masuk pengadilan itu kesulitan sekali, Mbak. Ini hal yang sangat berbeda. Dan kemudian peristiwa yang baru pertama kali mungkin di Republik ini, bagaimana kita, kuasa hukum, mau masuk ke pengadilan untuk bersidang, menjalankan tugas profesi, itu dihambat. Karena banyaknya petugas kepolisian yang menjaga pengadilan, persidangan. Yang kedua, yang perlu masyarakat tahu bahwa persidangan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu seolah-olah persidangan yang spesial. Artinya apa? Kenapa saya menyampaikan seperti itu? Karena tidak ada satupun persidangan lain yang kemudian digelar. Pengadilan hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu tutup. Seolah-olah tutup demi kemudian melangsungkan perkara ini. Padahal kan tidak boleh kita seperti itu. Ada banyak pencari keadilan lain yang kemudian juga ingin mengakses pengadilan, tapi tidak bisa dilakukan. Ini catatan yang penting buat saya dan kemudian evaluasi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan kemudian juga Mahkamah Agung. Bagaimana kami menilai bahwa pengadilan hari ini seolah-olah dibajak oleh petugas kepolisian. Nah, yang penting saya sampaikan di sini, kenapa kemudian banyak hujan interupsi apa segala macam, sedari awal memang perkara ini bukan perkara yang kemudian sebagaimana perkara yang pada umumnya. Karena ini melibatkan pejabat tinggi negara yang kemudian melawan rakyat biasa yang berupaya untuk mengadvokasi publik. Nah, ketidakadilan kemudian banyak terjadi dalam proses persidangan dan pengadilan ini. Dan kemudian hari ini hanya dan kemudian hari ini menjadi terkonfirmasi kembali bagaimana adanya perbedaan perlakuan bahwa ketika kita menyelenggarakan persidangan itu sepatutnya itu terbuka untuk umum. Tapi pengadilan hari ini ditutup dan kemudian kami kuasa hukum, saya bahkan suara sampai habis ini Mbak, untuk kemudian memarahi orang yang menghambat saya untuk menegakkan tugas profesi. Karena ada apa? Ini persidangan biasa. Lantas tapi kemudian Anda diperbolehkan untuk masuk ke ruang sidang? Ya betul, kami pada akhirnya diperbolehkan masuk ke ruang sidang dengan pembatasan yang sangat ketat oleh majelis hakim. Nah, ini yang kemudian menjadi catatan saya kepada pengadilan hari ini. Kalau kemudian dipertanyakan itu sebagai sebuah strategi, tidak. Itu sebenarnya natural aja. Bagaimana kita sebenarnya gelisah melihat situasi yang seolah-olah berbeda dalam persidangan kali ini. Seperti itu, Mbak. Oke, baik, saya beralih dulu ke Kang Asep untuk mengomentari kalau begitu adakah situasi yang berbeda pada hari ini? Kalau kita melihat apakah memang ada upaya penghalang-halangan, apakah kemudian memang sidang ini dibikin sebegitu istimewa sehingga tertutup untuk publik? Kang Asep melihatnya seperti apa? Yang pertama betul, bahwa sidang itu kan tempat orang mencari keadilan. Siapapun, tidak hanya Haris, ada Haris-Haris lain dan orang-orang lain. Jadi tidak boleh sidangku hari ini untuk satu perkara, itu catatan penting. Hanya karena satu perkara, sidang lain terhambat. Padahal ajas peradilan kan sederhana, mudah, biaya
ringan. Nah, sekarang kedua, sidang yang betul nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hakim hanya menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Artinya publik bisa masuk. Satu, itu yang kedua. Yang ketiga, sekarang situasi di lapangan jadi begitu tadi tanda petik memanas, saya kira ya bisalah katakan tanda petik, walaupun yang lebih panas dari ini banyak juga lah, tapi lebih panas api neraka daripada persidangan tadi gitu kan. Kan seharusnya diciptakan bahwa ruang sidang itu bikin nyaman dan aman. Tiga itu. Keempat, ya, yang lebih penting lagi, ya, yang harus dicatat oleh semuanya. Ya persidangan biasa-biasa aja, orang diadili kan biasa juga kan, gitu kan, tidak ada perlakuan istimewa terhadap siapapun, tidak boleh memperlakukan istimewa pada siapapun. Ajas hukumnya, audit et alteram partem, para pihak harus melakukan sama, ya, di situ. Apalagi penasihat hukum dengan JPU kan kewajiban membuktikan, sebaliknya penasihat hukum kewajiban untuk membantah kalau memang tidak benar. Jadi sekali lagi, hari ini kan hanya baru satu pemeriksaan saksi, dan keterangan saksi itu sekali lagi di KUHP diatur 185, ya tepatnya kalau satu saksi tidak akan berlaku bagi keterangan terdakwa jikalau tidak ada keterangan alat bukti lain. Jadi sekarang santai aja lah, kan baru satu saksi, belum tentu bersesuaian. Satu saksi, tapi bukan sembarang saksi ya. Saksi pelapornya ini seperti tadi disampaikan adalah seorang pejabat. Ada saksi istimewa siapa? Kan depan hukum sama. Saksi itu kan yang dia lihat, dia dengar, ya, yang dia alami. Dan dia ketika dia mengatakan siapapun saksinya, sekali lagi ya, tidak hanya berlaku untuk yang tadi dikatakan tanda petik istimewa, nggak ada di depan pengadilan, nggak ada yang istimewa itu rumah makan yang istimewa. Iya. Jadi baik, sama saja statusnya. Baik. Sekarang saya ingin bicara soal materi persidangan pada hari ini. Saya ingin beralih ke Mas Ma'ruf kalau begitu untuk mengomentari apa yang Anda yakini atau kita bisa simpulkan paling tidak ya dari persidangan hari ini, apa yang menurut Anda berhasil dibuktikan terkait dengan kasus ini? Ya, mungkin saya kasih konteks ya, Mbak Kania, bahwa perkara ini klien kami itu didakwa atas 3 perbuatan. Yang pertama itu terkait pencemaran nama baik, sebagaimana dianggap dilanggar di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Kemudian yang kedua pasal 14 dan kemudian pasal 16 Peraturan Hukum Pidana, Peraturan nomor 1 1946, karena dianggap video yang kemudian diunggah oleh klien kami Haris Azhar itu dianggap menimbulkan keonaran. Dan yang ketiga terkait dengan merendahkan martabat. Nah, yang patut saya garis bawahi terkait dengan persidangan kali ini bahwa dari pertanyaan-pertanyaan yang kami sampaikan, banyak yang dinyatakan oleh saksi tidak tahu, lupa, tidak tahu, lupa. Nah, dalam persidangan ini kami mencoba membuktikan bagaimana relasi antara saksi dengan materi muatan video yang disampaikan oleh Saudara Haris Azhar. Meskipun kemudian dalam persidangan bahwa saksi menyatakan misalkan dalam konteks dugaan bermain itu terkait dengan saham di PT Toba Sejahtera itu, secara struktur perseroan memang yang bersangkutan itu tidak ada di struktur perseroan, misalkan sebagai dewan direksi ataupun komisaris. Tapi saksi mengakui dengan terbuka bahwa dia masih bagian daripada pemegang saham. Nah, yang kemudian kami coba pertanyakan adalah kami mengklarifikasi dan mengkonfirmasi dokumen-dokumen yang kemudian yang menunjukkan bahwa memang benar ada saham dalam kepemilikan saham dan kemudian diakui dalam persidangan oleh saksi. Nah, dari pernyataan tersebut kemudian dapat disimpulkan bahwa kami memandang dan menilai hal ini menunjukkan bahwa memang ada penerimaan manfaat dari saksi di sini, sehingga pernyataan atau unggahan video yang disampaikan oleh klien kami itu sebenarnya sebuah hal yang benar, bukan kebohongan, gitu. Karena apa yang disampaikan itu kan basisnya adalah dia adalah penelitian yang dilakukan oleh beberapa organisasi masyarakat sipil, yang kemudian disampaikan dalam konteks ini sebagai sebuah diskursus publik. Karena perlu kita ketahui bersama bahwa dari sisi profil dari saksi dari terdakwa ini, beliau memang aktivis-aktivis yang kemudian melakukan advokasi terkait dengan isu-isu Papua. Nah, dari unggahan tersebut sebenarnya
Ya, bahwa kemudian ini yang kemudian kita lihat dalam proses persidangan bagaimana membuktikan bahwa kalau kita bicara soal bisnis tambang seperti yang dituduhkan oleh klien Anda begitu, ada sangkut pautnya begitu dengan saksi pelapor yang pada hari ini dihadirkan, bahwa kemudian dikatakan masih memiliki saham mayoritas tapi tidak dalam pengelolaan perusahaan. Saya ingin bertanya ke Kang Asep kalau begitu, apakah sudah cukup dibuktikan? Apakah misalnya cukup dengan sanggahan saja? Kalau dari pihak Luhut Binsar Panjaitan bagaimana membuktikan bahwa memang tidak ada penerimaan manfaat gitu kalau kita melihat strategi yang sekarang sedang terjadi di sidang? Ya, persoalan hukum ini kan dakwaannya didakwa pencemaran nama baik dan kebohongan, ya. Sudah barang tentu harus dibuktikan minimum 2 alat bukti, 183 itu mengatur. Kedua, yang penting lagi, sekarang baru 1 saksi, belum cukup alat buktinya. Nah, sekarang persoalannya tinggal gampang. Bagi kewajiban pembuktian apa ada jaksa bahwa konten itu di YouTube itu mengandung pencemaran nama baik atau kebohongan. Pasti sebaliknya, penasihat hukum mengatakan itu demi kepentingan umum, ya, pembelaan itu bukan pidana. Nah, 2 masalah bagi penasihat jaksa, silakan buktikan bahwa itu pencemaran nama baik dan atau kebohongan, ya. Bagi penasihat hukum mengatakan bukan, ya, bahwa itu bukan tindak pidana. Tinggal itu. Nah, sekarang kan alat buktinya baru 1 bahkannya. Jadi kita belum menilai. Kan tadi saya katakan 185 ayat 2 itu keterangan saksi belum tentu menentukan kesalahan terdakwa tanpa didukung alat bukti yang lain. Maka harus ada persesuaian alat bukti. Jadi sekarang baru 1. Dan 1 ini udah ketahuan dari tim penasihat hukum tadi tentang saham dan sebagainya. Nah, apakah saham tadi yang dikatakan oleh para terdakwa itu menimbulkan pencemaran nama baik atau kebohongan? Biar nanti hakim yang menilai. Karena baru 1, kita belum bisa menilai. Oke, apakah bisa menilai ketika kemudian berulang kali dari saksi pelapor ini mengatakan tidak tahu dan lain sebagainya begitu ya? Seberapa jauh itu akan mempengaruhi keyakinan dari hakim ketika harus memutus soal kasus ini? Kita harus jeda sejenak, sesaat lagi kita akan kembali untuk berbincang. Ya, pemirsa, kembali kami lanjutkan perbincangan. Kami masih bersama dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iryawan dan juga kuasa hukum dari Haris Azhar, Maruf Bajamal. Dan sebenarnya kami juga berupaya untuk menghubungi kuasa hukum dari Luhut Binsar Panjaitan tapi belum mendapatkan respon. Mudah-mudahan bisa bergabung dalam perbincangan ini. Tentunya tidak lengkap kalau tidak ada pihak dari Luhut Binsar Panjaitan yang dalam ini berperkara begitu ya. Saya ingin ke Pak Asep terlebih dahulu, Kang Asep gitu, untuk mengomentari. Tadi saya ada pertanyaan menggantung ketika dalam persidangan hari ini kita melihat dalam kesaksian berulang kali saksi pelapor mengatakan tidak tahu. Ini bobotnya seperti apa sebenarnya ketika tidak tahu dan tidak bisa dipaksa juga kan? Ya, pertama parameter menilai keterangan saksi itu yang dia lihat dan dengar ketahui harus bersesuaian dengan alat bukti lain, itu pegang. Nah, sekarang ketika ada saksi tidak tahu, tidak mengetahui, lupa, ya kita maklum. Saya aja yang udah tua begini sering tidak tahu, sedang lupa. Cuman yang saya pernah tidak lupa itu soal duit dan soal yang lucu-lucu. Itu kalau saya, tapi nggak tahu saya orang lain. Tapi di persidangan sering ketika saya jadi hakim juga, ya kalau orang tidak tahu lupa ya kita maklumi aja lah. Gitu. Masa kita maksa-maksa, masa tidak tahu kita paksa supaya tahu. Ujian aja, masa yang harus tahu ya. Kalau nggak tahu ya sudah nggak lulus, itu aja. Jadi kalau soal itu manusiawi lah gitu, itu mah ya hal yang wajar gitu. Tapi cuma nanti penilaian hakim akan keluar. Jadi akan dinilai apa? Kalau yang tidak tahu dan tidak diketahui, ya keterangan itu kan bersesuaian kan. Kalau bersesuaian tidak tahu dan ketahui, justru akan merugikan karena apalagi saksi korban gitu kan. Kalau misalkan gini yang paling gampang, saya dituduh mencuri. Ya, yang mencuri misalkan Mas Maruf, supaya gampang ya, Mas Maruf mohon maaf ya. Kemudian saya tidak tahu gitu mencuri lah. Ya kebetulan yang lain ada menguatkan, saya tidak ketahuan mencurinya. Saya tidak tahu, katakan saya nuduh orang lain mencuri, saya juga tidak tahu, lupa gitu. Susah kan keterangan yang lain. Nah, justru seharusnya saksi tadi menerangkan apa yang dia ketahui, apa yang dia lihat, dialami. Nanti dicocokkan. Dia lihat tadi yang menarik adalah berikutnya. Tadi soal saham dan saya paham misalkan bahwa kan di Undang-Undang Dasar 45 itu kekayaan alam dikuasai negara untuk kepentingan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mungkin nanti tolong dikoreksi ya Mas Maruf ya. Mungkin pernyataannya Mas Haris dan temannya ya, bahwa ini jangan dikuasai oleh perusahaan, dikuasai oleh negara lah gitu. Wajar mungkin. Nah, sekarang apakah pernyataan ketika aset-aset negara tadi yang dikatakan di persidangan itu ya dikuasai oleh pihak-pihak tertentu memenuhi ketentuan enggak? Kalau tidak memenuhi ketentuan kemudian disuarakan oleh terdakwa, ya sekali lagi, apakah itu pencemaran nama baik atau kebohongan?
Misalkan contoh yang tadi ramai di perdebatan, ya ketika misalkan bahwa ini ada pemilikan saham, ya boleh nggak pemilikan saham oleh pejabat? Untuk apa saham itu? Nah kaitannya dengan tadi kepentingan rakyat, kearifan lokal ya. Kalau di hukum adat itu dikenal misalkan ulayat dan sebagainya. Di mana punya kepentingan-kepentingan. Nah, itu apakah ketika kepentingan-kepentingan lokal yang seharusnya kepentingan negara tanda petik atau kepentingan lokal kearifan masyarakat itu sendiri tapi dinikmati oleh sekelompok orang, boleh nggak secara hukum? Nah ketika disuarakan oleh terdakwa ya bahwa itu tidak benar, mari kita buktikan ketidakbenaran itu. Nah maka saya bilang kan ini baru satu saksi yang Mbak Kania tadi katakan tidak tahu, lupa. Nah, udah kita lihat nanti saksi-saksi berikutnya atau alat bukti berikutnya. Oke, baik. Tapi kalau kita bicara masih soal materi persidangan pada hari ini, berulang kali ada beberapa kesaksian begitu. Yang paling utama adalah kalau kita bicara dalam konteks kasusnya sendiri, kan ada beberapa begitu poin dalam dakwaan. Tidak hanya soal bisnis tambang yang dituduhkan, tapi juga soal penyebutan lord dan penjahat. Penjahat ini kemudian juga sudah disanggah begitu ya tadi oleh Mutia dan juga Fathia maksud saya, dan Haris Azhar yang mengatakan bahwa sebenarnya penjahat itu tidak dialamatkan secara spesifik untuk Luhut Binsar Panjaitan begitu ya. Tapi artinya ketika kita bicara soal penyebutan Lord, kalau bukan Luhut Binsar Panjaitan berarti kan pertanyaan berikutnya kepada siapa sebenarnya dialamatkan begitu ya. Dan kemudian juga soal penyebutan Lord ini begitu ya. Mungkin dari kemudian dari kuasa hukum apakah bisa mengomentari soal ini? Ya, ini menjadi penting ya. Kami sampaikan terkait dengan diksi penjahat yang kemudian seolah-olah disampaikan oleh klien kami. Nah, pada persidangan tadi itu clear dikonfrontir gitu terkait dengan video unggahan yang diberikan oleh jaksa di persidangan. Nah, dalam video tersebut memang tidak pernah ada pernyataan menyatakan bahwa Luhut Binsar Panjaitan adalah seorang penjahat. Nah, itu kami jadikan materi di eksepsi kami, itu kami anggap kreativitas jaksa yang kemudian kami pandang sebagai sebuah niat jahat yang kemudian melecehkan terdakwa. Karena tidak pernah ada pernyataan dari klien kami bahwa Luhut Binsar Panjaitan, saksi Luhut Binsar Panjaitan itu seorang penjahat. Yang dimaksud penjahat, jadi dalam dialognya itu pada pokoknya ya maksudnya adalah di situ kan dipertanyakan sama saudara Haris Azhar bahwa bisa nggak kita ambil alih saham ini untuk kita juga nih, gitu kan? Nah, abis itu dikomentari oleh Fathia bahwa nggak bisa gitu karena kita penjahat juga. Sebenarnya itu merefer ke diri mereka gitu, kalau mereka ambil itu menjadi penjahat. Bagaimana dengan tapi kemudian Lord, kalau jaksa bereksplorasi dalam surat dakwaannya menyatakan bahwa klien kami menyatakan bahwa saksi Luhut Binsar Panjaitan adalah seorang penjahat. Nah, itu tegas kami sampaikan dan kemudian tadi terkonfirm di persidangan melalui alat bukti elektronik video yang dihadirkan oleh jaksa. Itu tidak pernah ada pernyataan tersebut dari klien kami keluar seperti itu. Bagaimana dengan penyebutan Lord kalau begitu? Iya, soal Lord ini kan ini yang kemudian menjadi hal yang ya ini bukan pertama kali disampaikan oleh klien kami, Fathia dan Haris. Penyebutan Lord itu sebelum ada video ini juga yang bersangkutan itu sudah kemudian dia disebut, atau kita tahulah satu Indonesia ini tahu kenapa dia disebut Lord gitu kan, karena dipandang beliau sering kemudian diberikan kepercayaan oleh presiden untuk memangku berbagai macam jabatan gitu, sehingga kemudian dianggap wah ini Lord Luhut. Nah, tapi penyebutan itu asal muasalnya, cikal bakalnya atau asbabun nuzulnya itu bukan muncul dari klien kami, bukan muncul dari Haris Azhar dan Fathia. Nah, itu yang juga kami pertanyakan gitu kan. Baik, tapi pada kenyataannya dalam kesaksiannya itu yang kemudian membuat ya, kalau kita tadi melihat di tayangan awal-awal itu sempat kita tayangkan kesaksiannya menyatakan tidak bisa menerima, sakit hati dengan penyebutan Lord dan penjahat begitu ya. Nah, saya ingin beralih ke Kang Asep itu kan yang penting ya, Mbak Kania ya. Terkait dengan itu ya, ini penting saya sampaikan. Kenapa baru sekarang kemudian mempermasalahkan ini? Padahal sebelumnya kan sudah jauh itu dinyatakan ini ada apa tanda tanya seperti itu. Iya, dan tidak bisa ada yang menjawab dalam konteks ini karena kuasa hukumnya tidak ada di sini. Mohon maaf, tadi kita sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa kami sudah berupaya sebenarnya untuk menghadirkan kuasa hukum dari Luhut Binsar Panjaitan untuk bisa berdialog dalam diskusi kita pada malam hari ini, tapi belum direspon dan nampaknya tidak bisa bergabung. Sebagai penutup, jadi kita harus mempersingkat tentunya dialog ini. Saya ingin Kang Asep kemudian
mengomentari soal ada dalam kesaksian Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan bahwa tidak ada yang namanya kebebasan absolut. Kebebasan berpendapat yang absolut. Jadi kebebasan itu juga harus dipertanggungjawabkan. Nah, dalam konteks apa kemudian pertanggungjawaban itu memang harus dilakukan? Ya, yang pertama kebebasan dijamin oleh Undang-Undang 145 ya, bebas berpendapat tuh boleh. Sedangkan pendapat tadi tidak boleh bertentangan undang-undang. Nah, sekarang apakah pernyataan penjahat atau lot itu bertentangan dengan undang? Gampang kok parameternya, tinggal dilihat jejak digital. Apakah ada pernyataan penjahat atau lot? Nah, apakah kalimat itu mengandung pidana? Nanti ahli bahasa yang harus menjelaskan apakah maksud kalimat itu penjahat itu apa gitu kan. Jadi itu harus dinilainya Atau gampang. itu apakah berkonotasi negatif atau tidak begitu kan? Oh, misalkan ada penjahat, saya sebut penjahat, ya nggak mungkin nggak disebut penjahat kan? Misalkan narapidana ketika diproses dinyatakan dia melakukan kejahatan. Kalau melakukan kejahatan itu ya nggak, itu kebebasan berpendapat. Oh, misalkan yang baru diputus kemarin dia melakukan, ya boleh. Namun tidak boleh bagi orang yang tidak diputus oleh hakim dinyatakan penjahat gitu kan. Dan kalau penjahat orang biasa mengucapkan, lot juga orang biasa mengucapkan. Cuma di dalam kasus ini tinggal nanti kita lihat jejak digital itu dua kata itu. Apakah itu merupakan perbuatan pidana atau bukan? Nah, kalimat itu yang tentu tahu adalah ahli yang harus menjabarkan. Apa kita percakapan Fathia dan Haris itu adalah merendahkan orang apa enggak? Karena penghinaan itu benar orang. Apakah itu kebohongan atau enggak gitu kan? Tinggal itu aja dijawabnya nanti. Oke, jadi kalau merendahkan itu berarti pencemaran nama baik. Ya, kalau merendahkan, kalau tidak, kalau itu fakta dan itu demi kepentingan umum dalam rangka pembelaan. Karena Haris Azhar kedudukannya sebagai kuasa hukum, tidak boleh. Itu 310 ayat 123 mengatur untuk itu. Ya, sekali lagi, seseorang boleh menyatakan predikat itu. Kalau predikat itu memang sudah tertuang atau itu fakta, gitu kan. Oke, baiklah kalau begitu. Memang masih ada sidang-sidang berikutnya. Jadi kapan sidang berikutnya, Mas Maruf? Ya, terakhir Mbak, ini juga penting saya sampaikan ya, bahwa memang pasal-pasal yang kemudian dikenakan kepada klien kami memang pasal-pasal yang problematis ya. Keproblematisan ini kemudian dikonfirmasi oleh pemerintah dengan mengeluarkan pedoman implementasi terkait dengan Undang-Undang ITE ini. Nah, yang mau saya sampaikan bahwa klien kami itu tidak benar dia melakukan pencemaran nama baik, karena yang penting untuk publik ketahui bahwa dalam pedoman implementasi tersebut dalam SKB 3 Menteri itu dikatakan bahwa bukan delik jika berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan. Nah, dari sini kemudian menjadi hal yang kita garis bawahi ada bahwa semua itu merupakan sebuah kenyataan dan kemudian itu dilakukan dalam kapasitas beliau sebagai seorang advokat dan kemudian yang satu juga seorang pembela HAM yang melakukan advokasi isu Papua. Jadi tidak benar melalui kesempatan ini juga saya sampaikan bahwa klien kami meminta saham. Nah, untuk persidangan selanjutnya itu juga akan dilakukan itu di tanggal 12 Juni 2023 pada hari Senin, Pak. Oke, dan bahwa kemudian sekarang sudah masuk dalam jalur hukum berarti harus tetap dibuktikan di persidangan begitu. Poinnya adalah itu juga kan? Ya, betul. Kami sangat berbesar hati untuk kemudian ya sebagaimana yang selalu disampaikan oleh klien kami bahwa kita tidak pernah takut penjara. Tapi yang kita takutkan dari kasus ini masyarakat kemudian menjadi takut untuk berpendapat, untuk kritis terhadap pemerintah. Karena pasal-pasal ini pasal-pasal yang kemudian sering digunakan untuk menumpas kritisisme masyarakat terhadap pemerintah dan kemudian tercermin dalam kasus Haris Azhar dan Fathia ini. Terima kasih, Mbak. Makanya kalau penghinaan itu delik biasa, bukan delik aduan, bukan dengan laporan, harus pengaduan, itu penting. Oke, baik, ada sejumlah catatan gitu. Kita masih lihat bagaimana perkembangan persidangan berikutnya. Sekali lagi sebelum saya menutup, kami sudah berupaya untuk menghadirkan kuasa hukum Luhut Binsar Panjaitan dan nampaknya belum bisa bergabung pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Maruf dan juga Kang Asep telah bergabung bersama kami di Prime Time News.